Cek, cek, 1, 2, 3. Man, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Dinul Falah. Pada episode keempat ini kita akan mengulang materi yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, dan kita akan praktekkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Bagi teman-teman sekalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu agar dapat memahami pembahasan kali ini dengan baik. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan fokus mengulang materi dan latihan ya. Kita akan mulai dengan konsep sulasi. Teman-teman masih pada ingat gak nih? Dalam bahasa Arab seperti yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, kata atau kalimat itu kebanyakan terdiri dari 3 huruf pokok. Dan kalimat-kalimat itu sering kita kenal dengan sulasi. Nah, perlu kita ingatkan kembali teman-teman sekalian bahwa kata dalam bahasa Arab itu disebut kalimat, jangan sampai lupa ya. Nah, agar lebih mudah kita akan coba lihat contohnya. Biar lebih mudah lagi kita coba lihat contoh dari bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Misalnya, sabar itu huruf pokok dalam bahasa Arabnya adalah so, ba, dan ro. Sobaro, sabar begitu ya. Kemudian apa lagi? Syukur, sya, ka, dan ro. Kemudian apa lagi? Ikhlas, kho, la, dan so. Kemudian falah, fa, lam, dan ha. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sebenarnya teman-teman, kalimat dalam bahasa Arab itu asalnya gundul seperti ini nih. Dan kita nggak tahu apa harokat di tiap huruf dalam kalimat ini. Nah, sebenarnya jumlah huruf dalam kalimat dan harokat setiap hurufnya itu ada polanya teman-teman. Dan pola-polanya itu tentu dibahas khusus dalam ilmu shorof. Nah, misalnya nih, sajidun. Sajidun itu polanya adalah fa'ilun. Kemudian isbir. Isbir polanya adalah if'il. Jadi sebenarnya jika kita telah menguasai pola-pola kalimat dalam bahasa Arab itu, maka kita telah mengetahui banyak kalimat dalam bahasa Arab. Nah, coba kita lihat gambar di sini. Ini adalah timbangan atau kita biasa kenal dengan wazan dalam ilmu shorof. Nah, coba kita lihat gambar ini. Ini adalah timbangan yang bisa kita analogikan untuk memahami pola atau wazan kalimat dalam bahasa Arab. Kita hanya perlu mengetahui batu timbangan ini atau wazannya, dan setelah itu apapun kalimatnya kita pasti tahu cara bacanya. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa sebenarnya kita tuh mudah untuk membaca bahasa Arab. Asalkan apa? Asalkan kita tahu pola-polanya. Dan pola itu tentunya dipelajari dalam ilmu shorof. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kemarin kita telah membahas tentang pola-pola pokok yang sering kita sebut dengan tasrif usul atau tasrif istilahi. Ada berapa pola? Ya, 12 pola. Nah, setiap pola itu tentu memiliki ciri-ciri khusus, baik itu dari huruf tambahannya, kemudian harokat di setiap hurufnya, dan sebagainya. Nah, pola-pola itu memiliki jenis atau ya sigoh. Contohnya fa'ala, apa sigohnya? Fi'ilul madi maklum. Kemudian yaf'ilu, fi'ilul mudhari maklum. If'il, fi'ilul amri, dan seterusnya. Nah, pada 2 pertemuan kemarin kita telah membahas semua pola-pola itu, yang saya membagi menjadi 2 pertemuan, yaitu 6 pola di awal dan 6 pola di akhir. Tujuannya agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya ada urutan yang biasanya kita gunakan dalam menyebutkan tasrif usul itu. Kita bisa lihat langsung saja teman-teman. Bagian atas ini adalah tasrif usul sebelum kita sesuaikan. Masih terbagi menjadi 2 nih. 6 di awal dan 6 di akhir. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, yang di bawah adalah tasrif usul yang sudah sesuai dengan yang biasanya kita gunakan untuk mengurutkan tasrif usul. Kita bisa lihat saja bedanya ya. Fa'ala, yaf'ilu, if'il, lataf'il. Kita bisa lihat ujungnya adalah fa'lan, masdar. Tapi setelah disesuaikan menjadi seperti ini. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, lataf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, dan yuf'alu. Kita coba
kasih contoh beberapa kalimat untuk diterapkan dalam tafsir usul yang telah kita sesuaikan ini. Misalnya doroba. Doroba, yatribu, dorban, doribun, matrubun, idrib. La tadrib, madribun, matribun, mitrobun, duriba, dan yudrobu. Kata atau kalimat lain kita coba kasaro ya. Berarti menjadi kasaro, yaksiru, kasron, kasirun, maksurun, iksir. La taksir, maksirun, maksirun, miksarun, kusiro, dan yuksaru. Nah, ada pembahasan unik nih teman-teman, yaitu tentang fa'lan. Kita bisa lihat saja. Fa'lan ini sigonya apa? Masdar. Nah, kita perlu ingat-ingat kembali bahwa tidak semua masdar itu bentuknya adalah fa'lan. Banyak kalimat bahasa Arab lain yang memiliki masdar tidak dengan pola fa'lan. Contohnya apa? Kita coba zolama. Zolama itu tidak memiliki wazan atau tidak memiliki masdar fa'lan, tetapi adalah zulman. Zulman. Kemudian kita coba kasih contoh lagi, misalnya nakaha. Nakaha itu sama, tidak memiliki masdarnya fa'lan atau nakhan, tapi adalah nikahan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengetahui masdar dalam kalimat bahasa Arab? Caranya mudah teman-teman. Kita hanya perlu membuka kamus, mencari kalimat pokoknya yang ada bintangnya biasanya sebagai tanda bahwa itu adalah kalimat pokok. Lalu biasanya setelah kalimat pokok itu akan ada kita temui masdar di setiap kalimatnya. Begitu ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita coba praktekkan beberapa pembahasan tadi dalam ayat Al-Quran dan hadis. Kita langsung saja lihat contoh. Yang pertama ayat Al-Quran yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita akan fokus pada satu kalimat, yaitu ja'ilun. Nah, ja'ilun ini memiliki pola atau wazan apa? Fa'ilun, dengan sighah yaitu isim fa'il, yang memiliki makna yang, jika kita lihat pada kamus, ja'ilun ini memiliki huruf pokok yaitu ja'ala, yang memiliki arti menjadikan. Setelah kita sesuaikan dengan sighahnya yaitu isim fa'il, maka maknanya menjadi yang menjadikan. Begitu ya. Kita masuk contoh yang kedua. Kita boleh baca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang berbunyi, Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Kita akan fokus pada kalimat khatama. Nah, nggak asing ya. Khotama itu pola atau wazannya adalah apa coba? Polanya adalah fa'ala dengan sighah fi'lul madhi ma'lum. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa fi'lul madhi ma'lum memiliki makna telah. Nah, khotama ini jika kita cari dalam kamus memiliki arti menutup. Nah, setelah kita sesuaikan dengan sighahnya, maka artinya telah menutup. Gitu ya. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Kita bisa lihat ayat Al-Quran berbunyi, hatta idza jaa amruna wa faratan nur qulna ihmil fiha min kulli zawjaini itsnaini. Kita fokus pada kalimat ihmil. Nah, ihmil ini polanya adalah if'il dengan sighah yaitu fi'lul amri. Nah, ihmil huruf pokoknya apa? Ha, mim, dan lam. Setelah kita cari dalam kamus ha, mim, dan lam, maka kita akan mendapati bahwa artinya adalah membawa. Nah, setelah kita sesuaikan dengan sighahnya yaitu fi'lul amri dengan arti perintah, maka maknanya menjadi bawalah. Yang terakhir, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal farau. Kita coba lihat kalimat ini. Maghbunun. Maghbunun pola atau wazannya adalah maf'ulun dengan sighah isim maf'ul yang memiliki terjemah yang di. Kita coba lihat dulu kalimatnya.
magbunun apa huruf pokoknya? Ya, betul. Gha, ba, dan na. Nah, setelah kita cari di kamus, maka kita akan menemukan bahwa ghobana itu artinya adalah melupakan. Maka magbunun dengan sighah isim maf'ul setelah kita sesuaikan berubah maknanya menjadi yang dilupakan. Setelah kita mengetahui dan memahami konsep pola-pola pokok dalam bahasa Arab, kita memahami sighahnya, maka sebenarnya kita akan mudah mencari dan mengetahui mufradat dalam bahasa Arab, teman-teman. Kita hanya perlu tahu satu arti kalimat bahasa Arab, kita bisa mengetahui 12 makna lainnya dengan menyesuaikan pola-pola pokok tadi. Misalnya, kita tahu arti zolama itu adalah menzolimi misalnya. Kita pindahkan saja ke pola lainnya, misalnya izlim, fi'lul amri artinya zolimilah. Kemudian yazlimu, fi'lul mudhari ma'lum artinya sedang menzolimi. Kemudian apa lagi? Mazlumun, isim maf'ul dengan arti yang dizolimi dan seterusnya. Nah, maka kita untuk membaca bahasa Arab gundul, kita untuk mengetahui banyak mufradat dalam bahasa Arab itu gampang, teman-teman. Asalkan kita tahu pola-pola pokok dalam bahasa Arab dan pola-pola itu dipelajari di ilmu shorof. Oke, baik teman-teman sekalian, pada episode keempat ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pola-pola pokok dalam bahasa Arab. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Seperti biasa, ada tugas yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Jangan lupa dikerjakan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan pembahasan selanjutnya tentu akan lebih seru dan menantang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.